Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahrani, NIM 22120 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalate Makassar. Mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Yusran Basri, SPD MPD. Jadi kali ini saya akan memaparkan tentang perbedaan antara injektif, surjektif, dan bijektif serta beberapa contoh soalnya. Semoga pada pemaparan materi yang saya berikan ini dapat diterima dengan baik. Sifat-sifat fungsi. Fungsi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Jadi, mari kita ketahui apa perbedaan dari ketiga sifat fungsi tersebut. Yang pertama yaitu fungsi injektif. Jadi, fungsi injektif adalah fungsi into atau fungsi satu-satu. Dikatakan fungsi injektif jika anggota kodomain B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain A. Dan juga apabila anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun dari semua anggota kodomain yang diterpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada lebih dari satu. Baik, untuk memperjelas, kita perhatikan gambar ini. Gambar pertama merupakan fungsi injektif, karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Gambar kedua, itu juga merupakan fungsi injektif, karena anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Pada gambar yang ketiga itu bukan injektif. Kenapa bukan injektif? Yaitu karena terdapat kodomain yang mempunyai pasangan lebih dari satu dan terdapat anggota yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Jadi, surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Coba kita perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu merupakan fungsi surjektif. Ya, karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada gambar kedua itu juga merupakan fungsi surjektif. Kenapa? Karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu ya. Pada gambar ketiga itu bukan surjektif, karena anggota kodomainnya ada yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya kita beralih ke fungsi bijektif. Jadi, fungsi bijektif sendiri merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi, contohnya seperti gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan fungsi bijektif karena semua anggota domain dan kodomain terpasangkan satu-satu. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai injektif, subjektif, dan bijektif. Jadi selanjutnya kita beralih ke contoh soal agar kita dapat memahami lebih jelasnya perbedaan antara injektif, surjektif, dan bijektif. Contoh soalnya yaitu sebutkan masing-masing sifat dan fungsi-fungsi berikut ini dengan A sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2 sebagai domain. Dan untuk B, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai kodomain. Maka tentukanlah yang pertama f(x) sama dengan x tambah 3 dan yang kedua f(x) sama dengan x kuadrat. Jadi mari kita mencoba menjawabnya. Artinya di sini terdapat fungsi f(x) sama dengan x tambah 3, maka mencari range f di mana f sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Pertama-tama kita ubah x-nya itu menjadi minus 2, 1, 0, 1, dan 2. Jadi ketika kita sudah menggantinya, maka soalnya akan menjadi minus 2 tambah 3 yaitu sama dengan 1,
Minus 1 ditambah 3 sama dengan 2, 0 tambah 3 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, dan 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga range-nya sama dengan minus 2,1, minus 1,2, 0,3, 1,4, dan 2,5. Jadi kesimpulannya termasuk dalam fungsi injektif karena terdapat satu anggota kodomain B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain A. Selain itu, alasan lain adalah anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Bukan termasuk fungsi subjektif karena alasan yang sama, yaitu terdapat satu anggota kodomain B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain A. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang bagian 2. Artinya di sini terdapat fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Maka mencari range f di mana f sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Jadi, seperti sebelumnya, x-nya kita ganti menjadi minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Sehingga minus 2 kuadrat sama dengan 4, minus 1 kuadrat sama dengan 1, 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, dan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi, range-nya adalah minus 2,4, minus 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Jadi kesimpulannya bukan termasuk fungsi injektif karena anggota pada daerah kodomain B ada yang memiliki pasangan lebih dari satu di daerah domain A. Bukan termasuk fungsi subjektif karena terdapat 3 anggota daerah kodomain B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain A. Dan juga bukan fungsi bijektif karena tidak memasangkan tepat satu pada semua anggota. Berarti kesimpulannya dia termasuk bukan fungsi.